apa itu jurnalistik. Jurnalistik berasal dari kata jurnal yang mempunyai arti catatan harian atau mengenai kejadian sehari-hari. Dalam pemaknaan lain, jurnal dapat pula diartikan sebagai surat kabar. Jurnal berasal dari istilah bahasa Latin journalis, yaitu orang yang melakukan pekerjaan jurnalistik. Di Indonesia, istilah jurnalistik dulu dikenal dengan publisistik. Dua istilah tersebut mulanya kerap saling tertukar, hanya berbeda asalnya saja. Beberapa kampus di Indonesia sempat menggunakannya karena berkiblat kepada Eropa. Seiring waktu, istilah jurnalistik muncul dari Amerika Serikat dan menggantikan istilah publisistik. Publisistik juga digunakan untuk membahas ilmu komunikasi. Sejarah jurnalistik. Pada awalnya, komunikasi antar manusia sangat bergantung pada komunikasi dari mulut ke mulut. Catatan sejarah yang berkaitan dengan penerbitan media massa terpicu penemuan mesin cetak oleh Johannes Gutenberg, pria berkebangsaan Jerman. Dia adalah seorang pandai logam dan penemu yang memperoleh ketenaran berkat sumbangannya di bidang teknologi percetakan pada tahun 1450-an, termasuk alloy logam huruf atau tipe metal dan tinta berbasis minyak, cetakan untuk mencetak huruf secara tepat, dan sejenis mesin cetak baru yang berdasarkan pencetak yang digunakan dalam membuat anggur. Di Indonesia, perkembangan kegiatan jurnalistik diawali oleh Belanda. Beberapa pejuang kemerdekaan Indonesia pun menggunakan kewartawanan sebagai alat perjuangan. Di era-era inilah Bintang Timur, Bintang Barat, Java Bode, dan Medan Penjaji terbit. Pada masa pendudukan Jepang mengambil alih kekuasaan, koran-koran ini dilarang. Akan tetapi pada akhirnya ada 5 media yang mendapatkan izin terbit, yaitu Asia Raja, Jahaja, Sinar Baru, Sinar Matahari, dan Suara Asia. Kemerdekaan Indonesia membawa berkah bagi kewartawanan. Pemerintah Indonesia menggunakan Radio Republik Indonesia sebagai media komunikasi. Menjelang penyelenggaraan Asian Games yang keempat, pemerintah memasukkan proyek televisi. Sejak tahun 1962, inilah televisi Republik Indonesia muncul dengan teknologi layar hitam. Masa kekuasaan Presiden Soeharto, banyak terjadi pemberedalan media massa. Kasus Harian Indonesia Raya dan majalah Tempo yang saat ini masih eksis merupakan dua contoh ke antara dalam sensor kekuasaan ini. Kontrol ini dipegang melalui Departemen Penerangan dan Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI. Hal inilah yang kemudian memunculkan Aliansi Jurnalis Independen atau AJI yang mendeklarasikan diri di Wisma Tempo Sirna Gali, salah satu tempat pendidikan wartawan Tempo, Jawa Barat. Beberapa aktivisnya dimasukkan ke penjara. Titik kebebasan pers mulai terasa lagi saat B.J. Habibie menggantikan Soeharto. Banyak media massa yang muncul kemudian dan PWI tidak lagi menjadi satu-satunya organisasi profesi. Kegiatan kewartawanan diatur dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang dikeluarkan Dewan Pers dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran yang dikeluarkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI.